Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa puasa adalah syariat yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Dan kita perlu mengetahui dan memahami betul bahwa syariat puasa atau ibadah puasa adalah bentuk manifestasi Allah atau manifestasi kasih sayang Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Allah sebagai zat yang maha pemurah dan maha penyayang, maha pengasih, itu terrefleksi dalam firman-firman. Seperti misalnya di dalam ayat yang menjelaskan tentang puasa yang seringkali disampaikan oleh para penceramah, ya, para dai, para mubaligh, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 183. Kalau dilihat secara redaksional atau dilihat dari sisi linguistik dan juga kandungan makna yang ada di dalamnya, bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa itu mencerminkan kasih sayang Allah. Allah menginginkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena di dalam ibadah puasa banyak kebaikan. Contoh misalnya, di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu sapaan langsung Allah kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang disapa oleh Allah dan diminta untuk melaksanakan ibadah berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Kalimat kutiba yang dibuat dalam bentuk kalimat fasih atau fi'il majhul, ini juga sengaja memiliki makna di dalamnya. Bahwa kata kutiba atau dibuat dalam bentuk kalimat fasih itu menunjukkan adanya kasih sayang dan kemaha-pemurahannya Allah. Di dalam Al-Quran biasanya kata kutiba itu ditujukan kepada syariat-syariat yang memberatkan. Misalnya, kutiba alaikumul qital. Ada ayat seperti itu. Misalnya, diwajibkan atas kalian berperang. Padahal peperangan itu sesuatu yang sangat kalian benci. Itu kan berat. Atau misalnya dalam ayat yang menjelaskan tentang kisos misalnya, kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kalian kisos, yang berkenaan dengan pembunuhan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya syariat-syariat atau perintah-perintah yang berat. Oleh karena itu kemudian Allah menarasikan, ya, kata ya, dibentuk dalam bentuk pasif, yaitu menyembunyikan zat yang memerintahnya. Kita tahu bahwa yang memerintahkan itu Allah, tetapi disembunyikan oleh Allah. Begitu juga dalam berpuasa, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebenarnya bisa saja kalimat itu dibuat misalnya Allah mewajibkan kalian berpuasa, tetapi dibuat kalimat pasif, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini adalah
narasi ya atau redaksi yang ditampilkan oleh Allah sebagai manifestasi kasih sayang. Kemudian ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, tidak usah khawatir. Puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Lalu Allah meneruskan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi Allah ingin sekali kita ini berpuasa. Allah ingin menyampaikan dalam firman-Nya, puasa itu tidak berat. Puasa itu ringan. Tidak perlu khawatir. Kenapa? Berpuasa. Karena dalam puasa itu ada kebaikan. Dalam ayat 183. Sebenarnya ayat-ayat puasa itu menyatu ya. Dari mulai ayat 183 sampai ayat 187 dalam surat Al-Baqarah. Misalnya di dalam ayat 184. Ini kalau dikupas ya secara redaksional dan secara substantif atau maknanya indah sekali. Dalam ayat berikutnya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Kalau dalam kaidah nahwiyah itu ayyaman itu adalah segar jamak taksir ya, tapi jamak taksir killah itu. Bukan jamak asrah tapi jamak killah ya. Jadi jamak killah itu adalah untuk hitungan 3 sampai 10. Kalau kasrah itu kan 3 hingga tidak terbatas, itu jamak taksir kasrah. Tapi ini jamak taksir killah. Ayyam ma'dudat. Hanya beberapa hari saja kok. Hanya beberapa hari yang sudah ditentukan kok. Nah, tapi kan puasa ini 29 atau 30 hari. Kenapa ini dibuat jamak taksir killah gitu? Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa kenapa ayyam ma'dudat itu dibuat atau kenapa Allah menarasikan dengan jamak taksir killah gitu, ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Ini untuk menunjukkan bahwa kalimatnya sedikit tetapi maksudnya banyak. Apa yang dimaksud banyak? Banyak kebaikan, banyak pahala di dalam berpuasa 1 bulan lamanya. Imam At-Tabari mengatakan juga bahwa kenapa ayyaman ma'dudat dibuat jamak taksir killah, ini mengandung maksud bahwa narasi ini menunjukkan bahwa puasa itu ringan. Puasa itu hanya beberapa hari saja, tidak berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun. Nah ini sekali lagi ini bentuk kasih sayang Allah, bentuk kemurahan Allah, bahwa Allah menginginkan sekali kita untuk menjalankan ibadah puasa. Dalam ayat berikutnya kalau terus ya dibahas, di situ disebutkan misalnya wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyam. Kalau misalnya kalian sakit atau dalam perjalanan, nggak apa-apa, diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Luar biasa narasi Allah dalam ayat-ayat yang memerintahkan ibadah puasa. Jadi apa inti dari yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya? Allah menunjukkan kemahalembutannya. Allah menginginkan kita menjalankan syariatnya, terutama syariat dalam berpuasa. Kenapa? Karena Allah ingin meyakinkan kepada kita bahwa di dalam berpuasa itu banyak kebaikan. Tentu kita paham ya, banyak sekali hadis-hadis ya yang menunjukkan bahwa banyak kandungan pahala di dalam berpuasa. Misalnya orang yang berpuasa dengan iman dan penuh kesadaran diri hanya mengharap pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah ia lakukan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada ayat yang lain mengatakan
bahwa bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita mau berbuka puasa, itu kan sudah terbukti ya. Kalau kita menjelang maghrib misalnya, di hadapan kita sudah ada kolak itu, ada teh hangat begitu, senang sekali rasanya. Kita mau berbuka, itu terbukti, kita rasakan. Dan yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah wa inda liqa'i rabbih. Kelak nanti orang yang berpuasa ini adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi nikmat yang paling besar bagi orang-orang yang beriman itu adalah melihat Tuhannya. Di dalam Al-Quran dijelaskan nanti di akhirat itu orang-orang, wajah-wajah orang yang beriman itu adalah bercahaya melihat wajah Tuhan yang bercahaya. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya Allah, mudah-mudahan kita kelak bisa melihat Tuhan kita yang kita sembah dan wajah-wajah kita penuh cahaya. Jadi banyak sekali manfaat atau pahala yang Allah berikan kepada kita. Tentu dari sisi medis banyak para ahli medis membahasnya bahwa puasa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan. Makanya Nabi bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Tentu kita bisa belajar ya dari para ahli medis yang sudah menjelaskan itu. Jadi sekali lagi, apa kesimpulan dari apa yang saya sampaikan? Yang pertama, bahwa syariat puasa itu adalah manifestasi kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, kenapa itu bentuk manifestasi kasih sayang Allah? Karena di dalam puasa itu banyak kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Lembut. Allah menginginkan sekali kita sebagai hambanya untuk berpuasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bisa berjalan lancar, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan tentunya semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Isnu sekalian, terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.